Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih. Jika kita dihadapkan pada pilihan antara situasi berkekurangan atau berkelebihan, situasi manakah yang akan kita pilih? Saya bisa memastikan bahwa banyak di antara kita pasti akan memilih situasi berkelebihan. Mengapa? Sebab dibanding berkekurangan, situasi berkelebihan lebih menjamin hadirnya ketenangan, bahkan kebahagiaan. Misalnya, jika kita berkelebihan makanan, kita tentu tidak perlu takut bila merasa lapar. Tetapi bila makanan yang kita miliki itu kurang, kita tentu tidak bisa berdiam diri saja. Kita perlu segera mencari tambahan agar perut kita benar-benar terisi. Atau contoh lain, jika kita berkelebihan pakaian, kita tentu bisa memakainya secara bergantian setiap hari, bahkan bisa disesuaikan dengan selera kita. Namun, jika jumlah pakaian kita amat terbatas, sudah pasti kita tidak bisa untuk sesuka hati menggunakannya. Kita akan lebih cermat dan berhati-hati di saat memakainya agar tidak rusak. Maka dari itu, situasi berkelebihan itu lebih baik daripada berkekurangan. Bahkan, berkelebihan juga bisa dikatakan selangkah lebih di depan dibanding situasi pas-pasan saja. Saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus juga berkehendak agar para pengikutnya menghindari situasi berkekurangan hingga pas-pasan saat menjawab panggilan kemuritan mereka. Kehendak Yesus ini dapat ditelusuri dalam kisah Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Diawali dengan suatu peringatan yang amat tegas bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar dan lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus mulai menekankan tentang kualitas murid yang sangat diidamkannya. Kualitas itu berupa siapapun yang ingin mengikuti Yesus, ia harus bisa tampil sebagai sosok yang berkelebihan dalam praktik-praktik kebajikan. Artinya, ia bukan cuma mengikuti arus umum pemuritan yang telah ada. Sebab tindakan semacam ini menunjukkan bahwa ia sekadar orang biasa saja. Tetapi ia harus berjuang untuk menjadi orang yang luar biasa. Murid Yesus sejatinya adalah orang yang tidak pernah puas dengan tuntutan kebaikan yang terlalu lumrah. Atas dasar itu, Yesus menyampaikan dua tuntutan yang harus segera dipenuhi supaya seseorang layak untuk menjadi muridnya. Yakni, pertama, bila mana diketahui secara umum bahwa membunuh itu tidak baik dan mereka yang melakukannya harus dihukum, Yesus malah berpesan supaya para pengikutnya sudah harus mulai menghindari sikap marah dan tidak mengucapkan kata kafir atau jahil kepada saudaranya. Menurut Yesus, tanpa perlu mengambil senjata tajam untuk membunuh seseorang, kemarahan dan kata-kata semacam itu sebenarnya sudah mematikan seseorang. Kematian yang dimaksud bukan berupa mematikan fisik, tetapi mematikan hati.
hati. Sebagaimana kita ketahui bersama, bila sedikit saja dilukai, sudah meninggalkan rasa perih yang sulit terobati. Maka apa jadinya jika hati dimatikan? Tentu keadaan orang bersangkutan bakal lebih tidak karuan lagi, hingga bisa saja tampil layaknya orang mati, yakni kaku dan dingin. Kalau begitu, orang yang suka marah dan mudah berkata kafir atau jahil kepada saudaranya sudah selayaknya dihukum karena alasan ini. Tuntutan ini terlihat sederhana, tetapi perlu diperhatikan. Kedua, bila mana diyakini secara umum bahwa memberi persembahan kepada Tuhan di atas mezbah itu baik, dan setiap orang harus setia melakukannya, Yesus malah berpesan supaya terlebih dahulu persembahan hatilah yang harus diutamakan oleh para pengikutnya. Persembahan demikian mencakup kondisi hati yang murni dan dipenuhi oleh rasa damai. Maka baiklah, sebelum memberi persembahan kepada Tuhan di atas mezbah, segala pertengkaran, perpecahan dengan sesama diselesaikan dahulu. Sungguh percuma jika kita berusaha memberi segala yang terbaik kepada Tuhan, tetapi tidak pernah mengusahakan kehidupan yang baik dengan sesama di sekitar. Selain mengasihi Allah, bukankah Yesus juga ingin agar kita pun saling mengasihi di antara kita? Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari berjuang untuk menjadi murid Yesus yang memiliki hidup beriman di atas rata-rata. Jangan pernah puas dengan tindakan baik yang biasa-biasa saja. Jika bisa berbuat lebih baik lagi, upayakanlah itu dengan penuh keseriusan. Yesus membutuhkan murid yang luar biasa. Tuhan memberkati kita sekalian.